kita laksanakan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif yang terapkan di sekolah di SMP Negeri 1 Junti Nyuat. Dan di samping saya tadi terima kasih sebelumnya Pak kepada Pak Rohman yang sudah berkenan bisa hadir sebagai perwakilan dari pihak sekolah, pimpinan sebagai wakil kepala sekolah bidang pendidikan. Jadi Pak Rohman bisa menyempatkan hadir untuk membahas terkait dengan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah, khususnya terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Dan sebelumnya minta sedikit testimoni kegiatan diseminasi ini dari Pak Rohman sebelum kita membahas terkait dengan beberapa poin budaya positif yang tadi telah saya sampaikan. Mangga pada Pak Rohman. Baik, barusan kita ikuti kegiatan dari guru penggerak kita Bapak Sukirno yang telah membahas tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Saya pribadi itu appreciate, ya, menghargai sekali, dan itu memang membutuhkan untuk warga sekolah itu punya point of view atau pandangan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi terkait itu saya harap poin-poin yang yang tadi dijelaskan itu bisa menularkan ke semua guru, dan dari guru meluar ke semua peserta didik kita. Mudah-mudahan pada tahap tertentu maka akan tercapailah budaya positif di lingkungan sekolah kita, gitu Pak. Ya, alhamdulillah kalau mendapatkan respon positif dari pimpinan sekolah yang diwakili oleh Bapak dan Mbak Jinasturi tadi, dari kesiswaan. Dari pembahasan tadi Pak, ada poin-poin yang mungkin perlu saya diskusikan dengan Bapak sebagai kesiswaan di sekolah, terutama terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan biasanya kita lebih akrab dengan bahasa peraturan sekolah atau peraturan kelas. Bagaimana kira-kira, apakah ada peluang untuk bisa menerapkan ke depannya terkait dengan penyampaian atau bentuk real dari keyakinan kelas yang dapat diterapkan di sekolah ini? Baik, ini menarik sekali Pak. Saya kira ini amat sangat penting sekali. Peluang terbaik kita ketika kita menerapkan itu ketika awal tahun ajaran. Nah, itu sangat penting sekali sebagai poin di mana kesepakatan yang harus dicapai sebagai tolak ukur kita saat kita berjalan dalam periode kegiatan akademik kita, ya. Yang dipahami oleh sekolah, dipahami oleh guru, dan dipahami oleh siswa itu akan satu. Apabila ada sesuatu yang melenceng dari itu, maka kita kembali ke kesepakatan sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menciptakan kesepakatan kelas bersama itu. Dan peluang yang terbaik itu ya kita terapkan di awal-awal semester. Ajaran baru. Ajaran baru itu penting sekali Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak. Dan selanjutnya mungkin terkait dengan latar belakang siswa beragam, apalagi dengan lingkungan sekolah kita yang inputnya dari siswa-siswa yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri. Kira-kira penerapan restitusi, segitiga restitusi ini bagaimana ya? Apakah dapat kita laksanakan secara menyeluruh atau karena dimulai dari masing-masing guru mata pelajaran? Baik, yang perlu dicatat adalah kita harus paham dulu 5 kebutuhan dasar anak. Itu penting sekali sebagai tolak ukur nanti kita masuk pada restitusi. Itu kalau kita melihat
dasar betul anak itu penting. Kenapa penting? Dengan kita memahami kelima keputusan dasar anak itu, maka kita akan bisa dengan mudah untuk masuk pada restitusi. Tahapan yang paling baik adalah sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Nah, karena manajer itu tidak hanya kita pemerintah atau bahasa umumnya kita mengelola, ya, bahkan tercipta kesadaran bersama antara guru dan murid. Itu pentingnya di lingkungan kita mengenal ada banyak terbelakang, pertama anak-anak kita ini hampir boleh dikatakan mayoritas mereka kurang kasih sayang karena orang tuanya mesti kerja mencari nafkah di luar negeri. Di sini orang tuanya dengan ke kakek neneknya, kontrolnya, maka diharapkan peran tua itu bisa memahami, gitu ya, maka akan jadi kolaborasi yang baik untuk pada tahap atau capaian itu sekolah yang ramah untuk anak. Saya kira seperti memahami kebutuhan dasar 5 anak. Berarti ini ya di awalnya mulai dari guru-guru mapel di setiap kelasnya ya Pak? Ya betul, salah satu. Terima kasih Pak sebelumnya Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya, dan terima kasih juga tadi sudah diberikan waktu untuk saya melakukan diseminasi di sekolah yang diwakili oleh Bapak dan Pak Haji Nasuri sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Ya. Dan lagi-lagi mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih untuk menutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Dek.